Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Dalam kesempatan ini kita ingin berbincang seputar air musta'mal, salah satu jenis air yang suci tapi tidak menyucikan. Sebenarnya konsep air musta'mal ini untuk hari ini itu sudah tidak perlu lagi sebenarnya untuk dikaji secara mendalam, karena dalam realitas sehari-hari kita jarang sekali, bahkan mungkin tidak pernah kita ketemukan ada seseorang yang berwudu atau mandi wajib atau mencuci najis dengan air musta'mal. Tapi karena ini merupakan khazanah keilmuan dalam agama Islam, tentu sebagai sebuah cabang ilmu, maka penting kita untuk memperluas wawasan dengan mengetahui seperti apa sih konsep air musta'mal itu. Sebelum membahas tentang konsep air musta'mal, kita ingin menyebutkan dulu atau menjelaskan bahwa air musta'mal itu adalah satu dari dua kategori air suci tidak menyucikan. Makna air suci adalah bahwa air itu boleh atau halal untuk dikonsumsi, untuk diminum, untuk dibuat memasak, atau bisa disiramkan ke tubuh. Tidak berdosa seseorang menyiramkan air yang suci ke tubuh. Itu makna suci. Sedangkan makna menyucikan adalah ketika tidak menyucikan adalah ketika air itu dipakai berwudu, maka wudu tidak sah. Ketika air itu dipakai mandi wajib, maka mandi wajib tidak sah. Dan ketika air itu dipakai untuk mencuci najis, maka misalnya di tangan saya terkena najis, saya cuci dengan air yang suci tapi tidak menyucikan, meski bersih tapi ini belum suci. Nah, satu dari dua yang masuk kategori air suci menyucikan adalah air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Seperti apa konsep air musta'mal yang dijelaskan oleh mazhab Syafi'i? Hal ini perlu saya sampaikan karena banyak sekali orang-orang yang keliru memahami apa itu air musta'mal. Ada yang menerjemahkan air musta'mal itu adalah misalnya ketika seseorang cuci tangan untuk makan, lalu airnya tetesan habis cuci tangan itu ditampung, maka mereka mengatakan bahwa air di sini itu musta'mal. Dan banyak lagi contoh kasus yang lain yang diterjemahkan oleh sebagian masyarakat sebagai air musta'mal. Apakah betul demikian? Untuk mendapatkan jawaban yang sangat rinci tentang konsep air musta'mal, maka kita ingin membagi air musta'mal itu dalam tiga bagian. Bagian yang pertama, air musta'mal itu adalah air bekas membasuh wajah dalam wudu, air bekas membasuh wajah yang pertama dalam wudu, air bekas membasuh tangan sampai siku di dalam wudu, basuhan yang pertama, air bekas usapan kepala di dalam wudu, dan air bekas membasuh kaki sampai mata kaki, basuhan yang pertama di dalam wudu. Selain empat air ini, maka air bekas wudu tapi bukan air bekas yang empat ini, itu airnya tidak dikatakan musta'mal. Misalnya saya kumur-kumur, kemudian airnya saya muntahkan, apakah ini air musta'mal atau bukan? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena tidak masuk empat kategori ini. Atau misalnya seseorang saat membasuh wajah, basuhan yang kedua, airnya itu dia tampung dalam sebuah wadah. Pertanyaannya, apakah air di dalam wadah ini disebut air musta'mal? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang disebut air musta'mal itu adalah bekas basuhan wajah yang pertama, bekas basuhan tangan sampai siku yang pertama, bekas usapan kepala yang pertama, dan bekas membasuh kaki sampai mata kaki yang pertama. Hanya empat ini. Selain yang empat ini, itu tidak disebut sebagai air musta'mal. Itu dalam wudu. Kemudian yang kedua dalam mandi wajib. Air musta'mal dalam mandi wajib itu hanya satu, yaitu air bekas menyiram tubuh
tapi siraman yang pertama. Hanya siraman yang pertama juga. Adapun siraman yang kedua, siraman yang ketiga, itu sudah bukan air musta'mal lagi. Saya berikan contoh. Seseorang menyiram kepalanya. Siraman yang pertama, airnya dia tampung di dalam sebuah ember misalnya. Pertanyaannya, apakah air di dalam ember ini musta'mal atau tidak? Jawabannya musta'mal. Kenapa? Karena itu adalah bekas siraman tubuh yang pertama. Sedangkan kalau dia mulai menyiram kepalanya untuk siraman yang kedua atau siraman yang ketiga, kemudian bekasnya itu dia tampung di dalam sebuah ember, apakah ini air musta'mal atau tidak? Jawabannya bukan air musta'mal. Mengapa? Karena ini bukan bekas basuhan tubuh yang pertama. Hanya yang pertama saja yang musta'mal. Itu di dalam mandi wajib. Kemudian perlu saya ingatkan, yang merupakan air musta'mal di dalam mandi ini hanyalah mandi wajib. Adapun mandi yang sunnah, misalnya seseorang mandi Jumat, atau mandi untuk melaksanakan sholat id, atau mandi untuk melaksanakan sholat gerhana, lalu bekas dia mandi itu ditampung di dalam sebuah ember, maka air ini tidak masuk kategori air musta'mal. Kenapa? Karena ini bukan bekas mandi wajib. Jadi hanya mandi wajib yang musta'mal, dan hanya siraman tubuh yang pertama saja yang masuk kategori musta'mal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah air bekas menyiram najis, dan setelah menyiram najis itu volume air saat mulai menyiram itu tidak bertambah. Saya berikan contoh. Seseorang menyiram sebuah tempat, misalnya ini terkena najis, lalu disiram dengan air yang volumenya itu 1000 mil. Maka setelah disiram, harusnya air bekas siraman itu kalau ditampung harus 1000 mil juga. Kalau lebih 1000 mil, ini bukan air musta'mal lagi namanya, tapi air najis. Kalau dia tidak cukup 1000 mil atau pas 1000 mil, maka ini air musta'mal, suci, menyucikan. Tapi kalau misalnya setelah disiram dan ditampung bekas siramannya itu, ternyata setelah diukur volumenya sudah 1050 mil misalnya, maka ini bukan lagi air suci, tidak menyucikan, tetapi sudah masuk kategori air yang najis, air yang tidak suci dan tidak menyucikan. Haram untuk diminum, haram untuk dikonsumsi, dan haram untuk disiramkan ke seluruh tubuh. Kemudian ada sebuah permasalahan kalau menyiram najis. Jika najisnya itu misalnya terletak di sebuah pakaian yang ketika disiram airnya menyerap, maka saat menyiram najis otomatis volume air yang ketika memulai menyiram itu harusnya kan pasti berkurang, karena pasti ada air yang menyerap di kain yang terkena najis itu. Maka jika tempat yang terkena najis itu adalah tempat yang bisa menyerap air, maka setelah disiram itu harus dipertimbangkan pula berapa volume air yang diserap oleh kain yang dikena najis. Misalnya seperti yang pertama tadi, saya siramkan air 1000 mil. Kita perkirakan biasanya baju itu kalau terkena air dia akan menyerap sampai 100 mil misalnya. Nah, seharusnya setelah menyiram najis itu, maka volume air bekas menyiram najis itu tidak boleh lebih dari 900 mil. Kapan lebih 900 mil, itu sudah masuk kategori air yang najis. Kenapa? Harusnya dia kan 1000 mil, tapi 100 milnya itu sudah terserap di baju. Otomatis seharusnya air yang tersisa yang ditampung di dalam wadah itu harusnya hanya 900 mil. Tapi kalau sudah lebih dari 900 mil, otomatis lebihnya itu karena benda yang najis, maka air di dalam ember itu termasuk najis. Sehingga kalau kita kembali ke pertanyaan yang pertama, seandainya seseorang menyiram tangannya untuk makan, lalu air bekas siraman tangan itu dia tampung, pertanyaannya apakah ini air musta'mal atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena ini bukan air bekas wudu, bukan air bekas mandi wajib, dan bukan air bekas menyiram najis.
Atau misalnya ada yang selama ini beberapa orang ini agak keliru menerjemahkan air musta'mal. Mereka menganggap seandainya seseorang sedang mandi wajib, saat mandi wajib ternyata dia itu punya ember yang berisi air untuk mengambil air dari situ. Saat menyiram ke tubuhnya ternyata air bekas siraman dari tubuhnya itu mercik ke dalam ember yang berisi air yang suci menyucikan. Apakah ini air musta'mal atau tidak? Ini bukan air musta'mal. Ini adalah air yang terkena air musta'mal. Nanti dia masuk kategori air yang suci tidak menyucikan bagian yang kedua, yaitu air yang berubah sifatnya. Hanya karena di video ini kita ingin membahas konsep air musta'mal saja, maka tentu saya ingin katakan bahwa jika ada air di dalam ember, kemudian terkena percikan air untuk mandi wajib atau untuk berwudu, maka air ini tidak bisa masuk kategori air musta'mal. Dia nanti masuk kategori air mutaghayyir, air yang berubah sifatnya. Kalau sifatnya diperkirakan sifatnya berubah, maka dia suci tidak menyucikan. Kalau diperkirakan sifatnya itu bisa berubah, maka statusnya itu masih suci dan bisa digunakan untuk bersuci, masih bisa digunakan untuk berwudu, digunakan untuk mandi wajib, dan digunakan untuk mencuci najis. Itulah konsep air musta'mal secara lengkap di dalam mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.